minum darah ular kobra. Iya beneran itu darah seger. Ularnya sebenarnya aku kasihan juga sih, gara-gara aku jadinya ularnya dimatiin terus jadi darahnya diminum. Nah tapi waktu aku disuruh coba itu aku dengan penuh harapan karena orangnya yakin kalau itu bisa menyembuhkan psoriasis walaupun aku jijinya setengah mati. Hai semuanya, nama aku Kiara Lionel Salim. Aku bekerja sebagai full-time business intelligence dan juga sebagai psoriasis advocate. Pertama-tama aku terdiagnosa oleh psoriasis itu ketika aku kelas 3 SD. Pada awalnya itu sebenarnya cuma luka jatuh dari sepeda yang abis itu kok nggak kunjung sembuh gitu. Pada saat itu jadinya jadi infeksi, abis itu dibilang katanya jamuran dan segala macamnya. Tapi malah makin lama itu makin melebar dan makin menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Dan pada saat itu jadinya mama aku yang tanya ke dokter kayak, "Dok, mungkin gak ini tuh psoriasis?" Karena kakaknya papa itu punya psoriasis dan psoriasis itu kan sebuah penyakit autoimun yang bersifat genetik. Dari situ baru dokternya kayak, "Oh iya mungkin ini psoriasis." Jadi kayak seakan-akan itu mencetus keluarlah gen yang sudah ada di dalam badan aku. Pada saat itu kalau misalnya dari dokter macam-macam juga ya, mulai dari semua ganti pokoknya sabun, shampoo semua tuh harus ganti yang nggak ada parfumnya, yang non SLS dan segala macamnya gitu. Terus habis itu pakai salep-salep juga untuk di rom-rom merahnya. Sama karena kondisinya udah yang tergolong parah, perlu juga untuk minum obat-obatan oral gitu, imunosupresan lah bahasa kerennya. Lalu selain itu sih karena juga masih banyak awam, masih banyak orang-orang juga yang kayak mengasih rekomendasi karena kita juga banyak yang belum ngerti, dari ekstrak ular kobra, ekstrak toke, macam-macam lah pokoknya waktu itu dicobain. Udah pernah diminum. Tapi untung dimasukinnya ke pil gitu biar bisa ketelan. Sebagai anak kelas 3 SD kan disuruh makan-makan gitu kayak nggak mau ya. Jadi dimasukin ke pil biar ketelan. Hasilnya nggak ada sih hasilnya. Hal tersulitnya kalau misalnya di breakdown sih jadi ada dua ya. Yang pertama dari social stigma, banyak masyarakat dan sekitar yang memang belum paham tentang apa itu psoriasis. Bahkan ada satu ketika aku nggak dikasih cobain baju di mall karena orangnya ngeliat kulit aku dan habis itu dia bilang ke orang tua aku kayak sorry ya gitu karena takut menular gitu. Jadi masih banyak social stigma yang kayak habis itu diliatin lah. Ada yang sempat datengin di mall gitu habis itu kayak kamu kenapa? Boleh nggak saya doain di tengah-tengah mall? Iya, jadi banyaklah reaksi orang tuh macam-macam gitu. Yang kedua yang juga sama susahnya adalah stigma dari diri sendiri karena belum bisa menerima, merasa bahwa diri ini kok jelek banget gitu, merasa worthless, nggak ada harganya gitu. Dan di situ itu yang menjadi sulit untuk untuk menjalani hidup tuh tantangan terbesarnya di sana sih karena kita pun sendiri belum bisa menerima kondisi ini dalam si badan kita ini gitu. Dan selama 10 tahun pertama aku itu hidup sebagai victim mindset. Jadi aku merasa bahwa aku itu adalah korban dalam hidup aku, jadi nggak berani ngapa-ngapain gitu. Hidupnya hanya ya udah memang kewajiban ke sekolah, pulang habis itu ya mau nangis dan segala macamnya, tapi kayak nggak melakukan hal-hal yang mungkin sewajarnya yang dilakukan oleh anak-anak muda lainnya gitu. Ketika aku perlu waktu itu tes terus ke dokter anak gitu, perlu waktu itu untuk pengobatan aku perlu tes untuk TBC apa enggak. Terus ya udah ke dokter anak yang nggak dikenal aja, maksudnya asal tes doang kan. Dan di situ abis itu itu kan aku lagi kambuh satu badan rata kan. Di situ tuh dia bilang kayak, ini mah kamu alergi doang, apa itu psoriasis, kamu dibohongin lah gitu yang kayak. Aku awalnya kayak enggak dong, ini tuh namanya psoriasis tuh gini. Sampai abis itu kayak, alah ini mah minum obat alergi aja bisa sembuh dan segala macam. Di situ kayak
ya udah deh terserah dokter aja. Kalau alergi itu kan tercetus kalau misalnya kita makan sesuatu gitu kan. Misalnya alergi udang, karena makan udang ketika habis kita makan badan kita mencerna itu kan muncul rash di kulit kita kan gitu. Kalau si psoriasis ini itu lebih bersifat kronik di mana jadi bersifatnya seumur hidup yang muncul timbul gitu sifatnya. Jadi nggak bisa selesai secara tuntas, tapi ada di masa-masa di mana kita ada flare up lagi kambuh, ada masa-masa di mana kita lagi remisi ketika si psoriasis ini lagi nggak kambuh. Dan kalau misalnya kayak alergi itu kan kalau si psoriasis itu dicetuskan dari berbagai macam hal gitu. Dari hal genetik iya, dari cuaca iya, dari stres iya, kecapean iya, salah makan juga iya gitu. Kepanasan kena sunburn iya gitu. Dan sifat si kulitnya dan pengobatannya itu juga beda sih gitu. Karena kan ini menyangkut bahwa imun sistem di badan kita itu terlalu aktif yang terus-terusan ke-trigger untuk dibilang kita butuh produksi kulit baru nih gitu. Sedangkan kan kalau misalnya alergi memang sebuah reaksi instan dari ke-triggernya inflamasi kan. Itu namanya kalau nggak salah histamin ya di badan kita. Makanya obat alergi itu namanya antihistamin. Tapi kalau misalnya psoriasis itu udah entirely a different thing. Paling sering memicu itu stres, dan stres itu suka sering banget kayak subconsciously gitu. Kita merasa kayak lagi kerja nggak kenapa-napa dan segala macamnya, terus tiba-tiba kayak tapi kenapa psoriasisnya mulai muncul ya gitu. Ternyata kayak maksudnya itu menjadi alarm badan juga sih, biar lebih aware juga untuk kayak misalnya aku tuh ternyata lagi stres, atau misalnya kecapean, kurang tidur gitu, terlalu banyak aktivitas, sering begadang, itu juga aku biasanya keluar. Terus kalau misalnya kebanyakan makan kayak daging merah atau misalnya gula-gula kayak coklat, aku suka banget coklat soalnya. Ada 2 titik sih di dalam hidup kalau misalnya yang paling parah. Yang pertama itu waktu SMP, karena ada salah pengobatan, mencoba pengobatan trial baru dan habis itu ternyata nggak cocok. Itu sampai 1 minggu nggak masuk sekolah karena cuma bisa diranjang doang. Itu gerak aja nggak bisa, cuma diranjang doang tuh literally tiap kali 5 menit gitu perlu untuk kayak dipakein minyak zaitun, pakai kuas gitu di badan dipakein supaya aku bisa lebih nyaman lah untuk bergerak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika aku pertama kali mau pindah hidup ke Malaysia gitu, pindah tinggal ke Malaysia untuk kuliah. Di situ juga kondisinya satu badan rata merah. Ada fotonya nanti kalau mau lihat. Itu rata merah sampai kulit kepala, kuku, telapak tangan, kaki juga. Jadi kayak kalau misalnya nggak pakai sendal gitu pasti teman-teman langsung kelihatan gitu juga kulit psoriasisnya. Dan bahkan itu buat jalan kaki ke sekolah aja gitu tuh pasti kakinya udah pada bengkak-bengkak gitu karena kan inflamasi parah dan aliran darah kita turun semua kan ke bawah. Perubahannya itu dimulai ketika pertama kali aku mau berani untuk pindah ke Malaysia itu sih, menyadari bahwa kan tadi aku sempat bilang kalau aku dulu hidup sebagai korban dalam hidup aku ya. Aku nggak pernah ada cita-cita atau mimpi yang kayak, karena aku merasa ya udahlah buat apa juga gue berjuang kayak gitu. Tapi ketika aku pindah ke Malaysia itu aku kayak itu pertama kali aku yang menginginkan sesuatu gitu dalam hidup aku. Dan di situ menyadari bahwa sebenarnya pilihan hidup, mau hidup aku bersama psoriasis itu seperti apa tuh ternyata di tangan aku loh gitu. Aku yang bisa memilih, aku yang bisa menentukan. Dan itu sesuatu yang aku bisa memilih untuk perjuangkan gitu. Dari realisasi itu dan konsep mindset itu yang sudah tertanam di dalam diri, itu menjadi melakukan hal-hal di dalam hidup itu lebih mau berjuang, lebih mau untuk maju walaupun gak gampang, walaupun sering banget jadi nangis-nangis, kesusahan dan segala macamnya. Tapi itu adalah sebuah proses yang dilewati yang membawa aku juga untuk bisa belajar bahwa psoriasis ini bukan hanya bagian dari aku. Kira itu bukan hanya psoriasis loh, tapi kira itu terdiri dari berbagai macam faktor lainnya yang membuat ternyata hidup gue tuh worth living loh. Hidup gue tuh bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan juga gitu. Asalkan kita mau untuk melakukan kerja kerasnya, untuk belajar berdamai, belajar memperjuangkan hidup yang kita mau, belajar untuk menerima diri. Aku mendirikan si Psoriasis Indonesia platform ini di sosial media itu as simple as karena aku merasa aku privilege.
aku memiliki penyakit psoriasis ini, tapi aku memiliki kesempatan untuk ketemu dokter-dokter yang memang paham tentang apa itu psoriasis, yang bisa mengajarkan aku tentang apa itu psoriasis. Lalu aku juga punya keluarga, orang tua yang sangat mendukung untuk aku terus belajar tentang apa itu psoriasis. Jadi kalau misalnya dokter ngasih rekomendasi untuk sesuatu obat, orang tua aku tuh bukan yang kayak mereka yang cari tahu atau apa, tapi mereka nyuruh aku untuk cari tahu, jadi aku jadi belajar. Dan ketika aku misalnya ketemu teman-teman psoriasis di sosial media, lewat Facebook group dan segala macamnya, aku menyadari masih banyak sekali kesalahpahaman tentang apa itu psoriasis dan kerendahan awareness di masyarakat di Indonesia. Dan di situ jadi aku mempertanyakan ke diri sendiri, bagaimana caranya aku menggunakan privilege yang aku punya untuk membantu teman-teman psoriasis di luar sana juga mendapatkan privilege yang sama gitu. Dan dari situ muncullah ide untuk yuk, apa sih yang bisa aku lakukan? Mulai dari berarti kan membagikan informasi yang benar tentang apa itu psoriasis, tentang pengobatannya. Jadi muncullah si platform Psoriasis Indonesia ini di Instagram psoriasis_id gitu. Dari situ berkembanglah untuk menjadi sebuah komunitas online yang saling berbagi, saling mendukung, menjadi sebuah ruang aman untuk teman-teman psoriasis di luar sana. Dan harapan aku sih ya sesimpel bahwa memang hidup bersama psoriasis itu nggak gampang, tapi mereka juga biar mereka tahu bahwa mereka nggak berjuang sendirian. Dan abis itu banyak loh langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu hidup kita bersama psoriasis ini tetap menyenangkan, nggak harus untuk menjadi sebuah penderitaan gitu. Paling penting pertama-tama teman-teman nangisin aja nggak apa-apa. Dirasain aja emang gak enak, diakuin aja memang gak enak. Kan banyak orang yang kayak harus positif gini-gini, enggak kok gitu. Maksudnya ketika kita memaksa diri kita untuk terus positif, malah juga kita jadi menekan semua rasa yang sebenarnya ada di dalam diri kita gitu. Jadi akuin aja, aku pun mengakui gitu, psoriasis memang gak enak, memang susah, memang menyebalkan gitu. Tapi kita juga abis itu perlu belajar untuk pelan-pelan bangkit lagi dan menyadari bahwa psoriasis itu bukan akhir dari hidup kita gitu. Kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu hidup kita untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Nama aku Thalia, aku sekarang berusia 24 tahun dan sehari-hari aku masih mahasiswa yang training di kedokteran atau istilahnya koas. Waktu aku terdiagnosis psoriasis itu aku masih umur 15 tahun waktu itu. Tapi sebenarnya gejalanya tuh udah muncul dari pas umur 13 tahun, terdiagnosanya itu baru umur 15 tahun. Nah awalnya itu munculnya di kepala kayak ada gatel-gatel dan ketombe gitu. Nah itu awalnya aku nggak terlalu pikirin sampai gimana sih, cuman kayak aku pikir salah sampo kali ya, atau karena cuacanya lagi panas makanya jadi gatel gitu. Terus makanya waktu itu aku cuman gonta-ganti sampo. Tapi setelah gonta-ganti sampo itu kok kayaknya nggak sembuh-sembuh, malah jadi kayak gatelnya makin lebar ke atas-atas, terus malah ke area lain juga, ke siku, ke lutut. Akhirnya sempat coba juga sih obat-obat salep dari apotik gitu kan. Nah tapi ternyata udah pakai beberapa bulan kayaknya membaik, tapi nanti kalau obatnya berhenti mulai lagi gitu, nggak beres-beres. Akhirnya pergilah ke dokter. Pas udah umur 15 tahun pas ke dokternya, karena gejalanya emang udah makin jelas dan makin kelihatan gitu kan. Pas ke dokter tuh dokternya bilang, oh iya ini tuh penyakit psoriasis dan ini tuh sulit disembuhkan. Nah di situ aku kaget dan aku juga bisa ngeliat sih reaksi orang tua aku juga kebingungan gitulah, khawatir anaknya ini kenapa gitu. Mereka juga nggak pernah dengar tentang psoriasis dan nggak pernah paham. Kalau sama dokter aku waktu itu awalnya aku dikasih pil methotrexate ya namanya ya. Itu aku pernah coba seminggu tuh diminum pilnya 2 kali doang karena emang obatnya itu keras banget ya.
Dan memang sih psoriasisnya itu membaik, beneran membaik. Cuman aku tuh badannya nggak tahan sama efek sampingnya, kayak langsung rambutnya rontok, bibirnya sariawan banyak, dan akhirnya aku berhenti minum methotrexate dan aku lebih milih pakai obat salep. Kalau misalnya lagi stres banget gitu ya, atau mungkin cuacanya lagi panas banget, itu tuh pasti jadinya kulitnya gatel banget, terus jadi kering, gatel, terus jadi tebel banget, terus juga jadi pecah-pecah kalau misalnya kebanyakan digerakin, dan itu rasanya perih banget, kayak ada luka kebuka gitu. Nah, itu kalau pas lagi mandi juga rasanya kayak perih banget. Makanya kalau dulu tuh kalau lagi kumat-kumat gitu, kalau mandi tuh rasanya malah bikin bad mood gitu lah. Kalau sekarang sih aku belum remisi, cuman dibandingkan dulu, sebenarnya dulu pernah lebih parah lagi gejalanya, pernah sampai ke punggung-punggung. Beberapa bulan yang lalu pas aku kena COVID, itu sangat memicu flare up dari psoriasis aku. Itu beneran kepala gatel banget, pokoknya satu badan rasanya kayak perih, gatel, dan habis kelar mandinya tuh kayak pengen nangis rasanya gitu. Kayak pedih banget. Selama bertahun-tahun hidup dengan psoriasis, itu aku cukup bergumul dengan yang namanya penerimaan diri. Ada rasa takut untuk nggak diterima di masyarakat gitu. Karena kan dengan stigma-stigma yang ada dan standar kecantikan yang ada, itu rasanya sangat berat gitulah untuk bisa menerima diri. Untuk stigma sih yang paling sering tuh masyarakat masih mengira kalau psoriasis itu menular ya. Jadi kan emang kelihatannya tuh kulitnya merah, bersisik, dan mungkin bagi sebagian orang mungkin agak serem gitu ya. Komentarnya bilang gini, iya kamu kan anak gadis, harusnya bisa dong ngerawat diri sendiri, tuh lihat kulit kamu merah-merah, gimana kamu bisa dapet pasangan nanti di kemudian hari gitu. Ya itu sebenarnya cukup bikin ngedown ya, karena kayak anggapannya tuh psoriasis tuh kayak sebuah aib gitu jadinya. Sebenarnya susah sih, kadang aku pasti kalau misalnya habis dapat komentar kayak gitu, aku langsung kayak menyendiri dulu, terus kayak kadang-kadang nangis dulu, dinangisin dulu gitu. Habis itu ya udah gitu. Kalau habis itu ya udah lewat aja gitu. Dibandingkan dengan dulu ya 2 tahun yang lalu sebelum aku join di komunitas psoriasis, aku ngerasa sekarang tuh aku jadi lebih pede, rasa percaya dirinya lebih ada dibandingkan waktu dulu sebelum aku masuk ke komunitas psoriasis. Karena aku sekarang ngerasa lebih nggak sendirian gitu. Ada orang yang ngerti gitu lah, maksudnya penderitaan yang dialami sama orang yang kena psoriasis gitu. Kalau biasa kan kita mungkin cerita sama orang, ya orang mungkin oh iya paham gitu kan. Mungkin hanya sekedar paham, tapi kan mungkin kurang nge-relate gitu ya istilahnya. Nah kalau di komunitas itu kita beneran ngerasa nyaman gitu lah, ngerasa nyaman bercerita tanpa ada rasa takut didiskriminasi gitu. Aku penasaran juga kenapa bisa ya aku kena autoimun gitu. Aku bisa ada penyakit kulit ini. Terus akhirnya ya udah aku mikir boleh kali ya kalau aku coba belajar jadi dokter gitu. Mungkin bisa ngebantu juga orang-orang di sekitarnya nanti yang mungkin juga terkena psoriasis gitu. Ya mungkin aja di suatu hari kemudian bisa dapat pengobatan yang baru gitu yang mungkin berpotensi untuk menyembuhkan psoriasis. Harapannya sih gitu dulu. Memang sih kalau masyarakat Indonesia masih sebagian besar ya masih belum sadar tentang penyakit psoriasis ini. Makanya stigma itu juga masih ada. Karena menurut aku stigma itu ada
karena adanya ketidakpahaman gitu dari masyarakat. Pesan aku sih kalau misalnya ketemu dengan orang-orang yang sepertinya kok punya masalah kulit gitu, kayaknya merah, bersisik gitu, akan lebih baik kalau langsung aja ditanya ke orangnya gitu, daripada malah berkomentar yang tidak-tidak gitu, yang malah bisa menyinggung perasaan penderitanya. Karena ya walaupun memang resikonya dengan orang lain bertanya, kita akan menjelaskan berulang-ulang kali tentang kondisi kita, tapi itu akan jauh lebih baik daripada kita menerima komentar-komentar yang negatif gitu. Udah nggak kehitung lah ya berapa banyak pengobatan yang udah dicoba, mulai dari yang herbal, tradisional, kayak bahkan pernah sih, aku ingat dulu pernah dibawa sama orang tuaku ke paranormal dukun gitu lah. Nah itu aku karena dikira aku tuh kena ilmu hitam gitu, karena memang kok gejalanya nggak sembuh-sembuh udah lama, jangan-jangan kena guna-guna gitu dari temennya mama. Terus sempet juga sih pernah nyobain itu minum darah ular kobra. Iya beneran itu darah seger. Ularnya sebenarnya aku kasihan juga sih, gara-gara aku jadinya ularnya dimatiin terus jadi darahnya diminum. Nah tapi waktu aku disuruh coba itu aku dengan penuh harapan karena orangnya yakin kalau itu bisa menyembuhkan psoriasis, walaupun aku jijinya setengah mati. Dari berbagai macam pengobatan yang udah aku coba sampai saat ini belum ada satupun yang benar-benar jadi psoriasis aku beneran hilang total gitu, nggak ada sih. Sejauh ini aku masih bergantung pada obat-obatan dari dokter karena itu memang yang paling udah terbukti untuk meringankan gejala-gejala psoriasisnya. Kalau lagi flare up, aku dikasih ini kayak gel obat yang kalau dipakainya itu pas lagi mandi. Terus nanti habis mandinya itu pakein lotion, habis itu pakein salep. Udah sih itu doang. Karena sebenarnya dokternya nawarin juga obat-obatan minum. Cuman karena aku nggak tahan sama efek sampingnya, jadi aku nggak mau gitu. Lebih milih obat yang topikal aja yang diolesin. Menurut aku sih kita nggak perlu terlalu dengerin kata-kata orang ya. Jadi kita hidup aja sesuai dengan apa yang membuat kita nyaman gitu. Nggak usah kayak terlalu dengerin komentar orang karena itu nggak bakal ada habis-habisnya juga. Halo sahabat kompas.com, perkenalkan saya dengan Dr. Indah Widiasari, spesialis kulit dan kelamin. Saya berpraktik di ZEP Premier Clinic. Psoriasis adalah merupakan suatu penyakit kulit yang didasari oleh peristiwa autoimun. Nah, peristiwa ini menimbulkan peradangan kulit. Dan 90% gejala klinisnya adalah merupakan psoriasis tipe plak, yaitu adanya bercak tebal berbatas tegas berwarna kemerahan yang disertai dengan sisik tebal berwarna putih di atasnya. Tipe yang lainnya adalah tipe psoriasis gutata, erythroderma, dan juga psoriasis pustular. Nah, psoriasis dapat mengenai area tubuh manapun, misalnya area kulit kepala, area lipatan, batang tubuh, area tungkai, area sikut atau juga lutut, dan dapat juga mengenai sendi atau artritis. Psoriasis ini angka kejadiannya cukup tinggi ya, jadi cukup sering terjadi pada populasi di dunia, angkanya berkisar hampir 3%, dan umumnya dapat mengenai pria maupun wanita. Dan dapat juga timbul paling sering pada usia 15 hingga 30 tahun. Nah, tadi yang saya katakan bahwa dapat juga mengenai pria dan wanita. Nah, yang kita ketahui kenapa sih kok wanita banyak yang terkena? Karena memang bisa jadi wanita ini mencari bantuan ke dokter kulit gitu ya, karena memang dapat mengganggu tampilan kulitnya sehingga memang mengganggu secara estetik. Nah, maka dari itu mungkin perempuan atau wanita terkesan memang banyak yang terkena dengan psoriasis ini gitu. Tapi secara teori adalah perempuan dan laki-laki itu sama, bisa
sama-sama terkena dengan adanya psoriasis ini. Jadi yang perlu sahabat kompas.com ketahui bahwa psoriasis ini adalah tidak menular dan tujuan dari pengobatan adalah untuk mengontrol gejala penyakitnya. Memang tidak dapat menyembuhkan 100%. Psoriasis kan gejala atau penyakitnya adalah perjalanannya sangat panjang alias kronis. Dan di antara perjalanan yang panjang ini dia dapat yang namanya kambuh atau flare up. Jadi flare up itu adalah kondisi di mana penyakitnya menjadi lebih aktif dan juga gejalanya memberat. Nah, biasanya ini disebabkan oleh adanya pencetus atau trigger. Nah, para sahabat kompas.com yang mesti diketahui adalah dengan teman-teman atau kalian yang mungkin memiliki gejala psoriasis harus mengenali apa sih sebenarnya faktor pencetus atau trigger dari masing-masing kalian. Nah, sebenarnya ada banyak sekali faktor-faktor pencetus atau trigger yang membuat gejala kulit psoriasis ini menjadi flare up atau memberat. Yang saya akan sampaikan yang pertama adalah stres. Yang kedua adanya infeksi, biasanya adalah infeksi bakteri streptokokal. Yang ketiga adalah obat, biasanya di sini yang diteliti dapat menimbulkan flare up psoriasis adalah obat anti malaria atau juga obat hipertensi, misalnya beta blocker. Kemudian yang keempat adalah trauma pada kulit. Jadi misalnya ada luka, garukan, itu bisa kemudian memperberat bercak psoriasisnya sehingga bisa saja bercaknya itu kemudian bertambah atau melebar. Kemudian yang kelima, lifestyle yang tidak sehat, misalnya budaya atau kebiasaan merokok, kemudian konsumsi alkohol, kemudian obesitas, nah itu juga bisa membuat gejala psoriasisnya semakin parah. Kemudian lingkungan juga bisa, antara lain lingkungan yang suhu terlalu ekstrim, biasanya suhu terlalu dingin atau juga yang terlalu panas. Maka dari itu memang disarankan untuk menghindari pajanan matahari berlebihan. Dan yang tidak kalah penting adalah hindari juga kebiasaan tato atau piercing. Itu juga bisa mencetuskan gejala atau bercak kulit yang bertambah berat. Kemudian adanya trauma kulit bisa jadi akibat garukan atau juga aktivitas mencukur atau shaving, seperti itu. Nah, kalau teman-teman dengan psoriasis kemudian menjalani pengobatan yang sesuai, rutin kontrol, bisa mengontrol semua apa-apa yang menjadi trigger dan mengurangi faktor risiko yang tadi saya sebutkan. Nah, gejalanya akan terkontrol dan biasanya memang akan ada fase yang namanya sudah terkontrol atau bebas gejala atau remisi, seperti itu. Jadi memang tujuan dari pengobatan psoriasis sendiri adalah untuk mengontrol penyakitnya agar memang tidak flare dan kondisinya akan lebih baik. Sahabat kompas.com, untuk pengobatan sendiri untuk psoriasis memang harus bersifat individual dan ini tentunya harus didiskusikan kepada dokter spesialis kulit dan kelamin atau spesialis dermatologi dan venerologi karena dokter akan melihat yang pertama tipe psoriasisnya seperti apa, kemudian lokasinya ada di mana dan juga luas permukaan kulit yang terkena gitu. Dan nanti akan digali lagi, dokter akan melihat sebetulnya apakah terapi ini akan menimbulkan efek samping pada seseorang, apakah juga seseorang tersebut memiliki komorbid tertentu sehingga tidak dapat mendapatkan terapi tersebut. Dan apa saja sih terapi psoriasis? Saya akan jelaskan secara general. Yang pertama adalah yang paling sederhana adalah terapi topikal, yaitu terapi dengan pengobatan oles. Yang kedua adalah terapi sistemik, yaitu pemberian obat yang diminum, yang tujuannya adalah untuk menekan respon imun yang berlebihan. Yang ketiga, fototerapi atau terapi sinar. Yang keempat adalah agen biologis. Untuk teman-teman di sana yang saat ini sedang memiliki penyakit psoriasis, yang saya harus sampaikan adalah yang pertama harus tetap semangat dan juga harus rajin kontrol ya, diskusi lebih banyak kepada dokter kalian ya, gimana caranya mengontrol penyakit dan tentunya rajin menggunakan terapi yang telah diberikan.
dan tentunya harus memiliki manajemen stres yang baik, kemudian tetap lakukan gaya hidup yang sehat ya, dan selalu berpikiran positif. Nah, untuk teman-teman lain dengan memiliki keluarga atau kerabat dengan psoriasis, tentunya kita harus menyemangati mereka ya. Kita harus memberikan dan mensupport teman-teman kita yang dengan psoriasis, dan yakinlah memang psoriasis ini memang bukan penyakit yang menular dan justru banyak sekali ditemukan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa memang prevalensinya cukup tinggi ya, 3% dari populasi dunia. Jadi kita harus semangati dan supaya mereka tetap bisa bekerja, beraktivitas dan berkarya, dan juga bisa mencapai dan mengontrol gejala kulitnya, sehingga kulitnya akan tetap lebih sehat dan psoriasisnya akan tetap terkontrol.